pun Anda justru malah menjadi stupid people. Karena apa? Karena yang dibaca hanya status Facebook, Instagram, ya kan? Kemudian apalagi dunia medsos itu, maka Anda tidak punya efek apa-apa gitu dengan smartphone ini gitu. Jadi ini bagaimana pandai-pandainya kita memahami dan menggunakan alat atau kecanggihan teknologi hari ini. Tolong. Odading mengoleh. Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading mengoleh. Goblok. Saya tomat. Odading. How you like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, NPM 224111002, kelas manajemen 22C. Sini saya akan mempresentasikan materi ketiga, manajemen sumber daya manusia, yang judulnya memahami fungsi SDM dalam analisis dan desain pekerjaan. Peran sumber daya manusia sebagai mitra strategis. Di dalam peran sumber daya manusia sebagai mitra strategis, hal yang pertama tentu peran sumber daya manusia yang terus berkembang dalam organisasi. Selanjutnya yang kedua, menyelaraskan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, mendorong kesuksesan organisasi melalui praktik sumber daya manusia strategis. Dan yang keempat, berkontribusi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Di dalam menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, ada hal-hal yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, 1. Melakukan analisis sumber daya manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menyelaraskan strategi sumber daya manusia dengan tujuan bisnis. Dan yang terakhir, memanfaatkan metrik dan analitik sumber daya manusia untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, analisis dan desain pekerjaan. Dalam analisis dan desain pekerjaan, ada hal-hal yang perlu dilaksanakan. Seperti 1. Pentingnya analisis pekerjaan dalam HR. Kedua, mendefinisikan persyaratan dan tanggung jawab pekerjaan. Yang ketiga, memastikan spesifikasi pekerjaan memenuhi tujuan organisasi. Dan yang keempat, merancang posisi untuk kinerja dan produktivitas. Selanjutnya, ada metode desain pekerjaan. Di dalam metode desain pekerjaan, ada hal-hal juga yang perlu dilakukan. Seperti 1. Pendekatan tradisional terhadap desain pekerjaan. Kedua, metode modern, meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketiga, perluasan pekerjaan, pengayaan, dan rotasi.
Dan yang keempat, memberdayakan karyawan melalui desain pekerjaan yang fleksibel. Lalu di sini selanjutnya ada keterlibatan karyawan dan perencanaan suksesi. Keterlibatan karyawan dan perencanaan sukses di sini mencakup ada 4. Seperti 1, menciptakan budaya keterlibatan. Kedua, mengembangkan strategi untuk mempertahankan talenta terbaik. Ketiga, perencanaan sukses untuk kelangsungan organisasi. Dan yang terakhir, membangun kepemimpinan masa depan melalui pengembangan bakat. Melalui bakat, kita akan memimpin masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, peran sumber daya manusia dalam manajemen kinerja. Dalam peran sumber daya manusia, manajemen kinerja meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, menyelaraskan manajemen kinerja dengan tujuan organisasi. Kedua, menerapkan sistem penilaian kinerja yang efektif. Ketiga, memberikan umpan balik dan pembinaan untuk peningkatan kinerja. Dan yang keempat, mengakui dan menghargai prestasi karyawan. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Di sini, analisis sumber daya manusia dan pengambilan keputusan berdasarkan data meliputi 4 hal. Yang pertama, memanfaatkan analisis sumber daya manusia untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi, memanfaatkan analisis sumber daya manusia untuk berbasis bukti. Yang kedua, memanfaatkan data sumber daya manusia untuk mengidentifikasi tren dan pola. Ketiga, mengukur dampak sumber daya manusia terhadap hasil bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan strategi sumber daya manusia dengan analisis prediktif. Selanjutnya, manajemen perubahan dan sumber daya manusia. Di dalam manajemen perubahan dan sumber daya manusia ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakannya. 1. Mengelola perubahan organisasi melalui inisiatif sumber daya manusia. Kedua, menilai kesiapan perubahan dan merencanakan intervensi perubahan. Ketiga, mengkomunikasikan perubahan kepada karyawan secara efektif dan mengurangi resistensi dan memfasilitasi transisi yang mulus. Dan yang terakhir, teknologi dan otomasi sumber daya manusia. Yang pertama, peran teknologi dalam transformasi sumber daya manusia. Lalu, menerapkan HRIS dan alat otomasi. Ketiga, menyederhanakan proses sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman karyawan melalui portal layanan mandiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.